Baik, kita mulai saja adik-adik peserta latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Apa siang. kabar semuanya? Baik. Baik, Bapak. Coach. Ya, baik. Salam kenal dari saya Alam Syahril atau biasa dipanggil Coach Syahril. Jadi nanti pertemuan kita ini adalah pertemuan kita atau kebersamaan kita yang terlama ya. Karena nanti kalian nanti akan mendapatkan coachnya saya dimulai dari hari ini sampai dengan nanti seminar evaluasi aktualisasi setelah kalian masuk di klasikal nanti ya. Oke. Jadi untuk hari ini pertemuan kita hari ini selama 2 jam pelatihan 2 kali 45 menit ya. Materi kita yaitu coaching agenda ya. Materi kita coaching agenda. Untuk perkenalan kalian bisa sambil jalan saja nanti ya. Oke. Mengingat waktu kita juga terbatas, mungkin kita tidak sampai selesai, maksudnya tidak sampai full 2 kali 45 menit. Nanti begitu waktu asar di sini sudah ada azan asar, mungkin kita selesaikan dulu. Nanti akan kita lanjutkan secara informal saja. Dalam arti kata, nanti kita akan lanjutkan walaupun tidak ada jadwal coaching, tidak ada jadwal pembimbingan, ya tidak ada jadwal Zoom atau jadwal virtual classroom. Nanti kita akan mengadakan Zoom tersendiri, ya di luar dari yang terjadwal, gitu ya. Itu untuk sedikit pengantar dari saya, ya. Oke, baik. Adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS ya, kita mulai saja. Izin saya mau share screen. Oke, gimana? Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Sudah, Coach. Ya. Baik. Nah, ya, jadi coaching agenda kita ini adalah awal kita, starting point kita membahas aktualisasi di agenda 4. Kalian sudah melewati 3 agenda 1, 2, dan 3, di mana kalian di agenda 1 belajar tentang sikap perilaku bela negara, agenda kedua nilai-nilai dasar PNS, dan agenda ketiga peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, sekarang kita masuk ke agenda 4. Ya. Nah, di agenda 4 ini sebelum kita mulai, ya saya sedikit perkenalkan diri dulu, ya. Ini nama saya Alam Syahril, saya seorang widya suara, I'm a trainer. Home base-nya di Board of Employer and Human Resource Department BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Menjadi widya suara sejak tahun 2009, ya. Kemudian kalau mau lebih lanjut, silakan hubungi saja saya di ini nomor WA saya. Ya, nanti kita akan intens komunikasi lewat WA di chat, ya akan intens komunikasi lewat WA. Tolong nanti kalian japri saya, perkenalkan diri supaya nanti nomornya bisa saya save. Jadi nanti saya tahu oh ini dari mana gitu. Oh, misalnya oh ini siapa, dia dari mana, dari Unsrika atau dari Unjaka atau dari Unipka, ya. Atau bisa juga ke email ini email saya. Ya, untuk perkenalan lebih lanjutnya nanti kita sambil jalan saja, ya. Oke. Nanti tolong di japri saya di nomor ini ya, di nomor WA ini untuk saya save nomornya, ya. Oke. Baik. Nah, adik-adik yang tergabung dalam kelompok 1 di agenda keempat ini, di angkatan ke-7 ini, kita mulai saja pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang desain pembelajaran daring agenda keempat atau habituasi. Agenda keempat namanya habituasi. Jadi pembelajaran kita ada pembelajaran daring, ya. Pembelajaran daring di mana kita nanti secara terjadwal dan juga nanti masuk ke LMS Kolabjar bahwa kita ada 5 kali pertemuan, ya 5 kali pertemuan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, nanti kita juga akan buka untuk Zoom yang di luar dari jadwal yang 5 ini, ya. Oke, entah itu malam atau sore atau pagi, nanti kita kesepakatan dulu bersama. Ya.
Oke, jadi pertemuan kita ada lima pertemuan. Yang pertemuan pertama coaching agenda, ya. Kemudian pembimbingan penulisan RA ke-1, pembimbingan penulisan rancangan organisasi 1, kemudian pembimbingan penulisan RA 2, ketiga, dan yang pertemuan kelima itu evaluasi atau evaluasi rancangan organisasi yang dalam bentuk seminar, ya. Ya, oke. Jadi ini kita mulai dari sekarang hari ke berapa? Hari ke 17 ya. Hari ke berapa itu sekarang? Ya. Hari dari kalian mengikuti pelatihan dasar. Oke. Nah, sedangkan desain pembelajaran kita, ini jadwal kita, ya, ini jadwal kita yang tadi, ini tadi jadwal kita, ya, jadwal belajar kita. Kemudian desain pembelajaran kita, ya, untuk hari ini coaching agenda, nanti akan ada pengantar pembelajaran agenda 4 yang seperti yang sekarang, yang sedang saya lakukan sekarang. Kemudian ada tanya jawab, review, penguatan dan pengalaman materi agenda 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian ada penjelasan overview pembelajaran agenda keempat, pendahuluan dan konsepsi habituasi dan aktualisasi. Jadi ini yang akan kita bahas selama 2 jam pelatihan ini, sore ini. Ya. Kemudian untuk pertemuan kedua, pembimbingan RA ke-1, ini yang akan kita bahas, tanya jawab pemahaman perkembangan pembelajaran agenda 4, kemudian penjelasan tentang coaching dan mentoring, evaluasi agenda aktualisasi, dan teknik penyusunan RA. Ya, jadi nanti untuk pertemuan pembimbingan RA1 rancangan aktualisasi pertama, jadi agenda kita penjelasan tentang coaching dan mentoring, kemudian evaluasi agenda habituasi apa saja yang diujikan pada saat evaluasi baik itu RA maupun evaluasi aktualisasi itu sendiri. Kemudian teknik penyusunan RA dan kemudian penyusunan target dan kesepakatan capaian penyusunan RA. Nanti kita bikin semacam kesepakatan secara tidak tertulis. Target dan kesepakatannya apa? Targetnya apa? Pesan apa? Berhubungan dengan RA yang akan kalian susun ini. Ya. Kemudian di pembimbingan yang kedua itu agenda pembelajaran kita paparan progres penyusunan RA dan pemberian umpan balik baik sesama peserta maupun dari saya selaku coach. Kemudian penjelasan tentang tips pembuatan bahan paparan dan presentasi. Kemudian untuk pembimbingan RA ketiga atau yang terakhir secara terjadwal sebelum kita masuk ke seminar, jadi materi kita penjelasan tentang teknis pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan laporan aktualisasi, kemudian waktunya memungkinkan kita akan mengadakan simulasi seminar RA dan pemberian umpan balik, kemudian pemberian motivasi kepada peserta dan konfirmasi kesiapan mentor kepada peserta. Ya, oke. Nah, ini kegiatan kita sebelum seminar. Sedangkan untuk seminar, ini kegiatan kita nanti di pertemuan terakhir kita di daring, itu seminar evaluasi rancangan aktualisasi, di mana kegiatan kita, nanti saya sebagai coach, itu akan memandu jalannya seminar kepaparan, akan sebagai moderator, kemudian saya juga selaku coach nanti akan memberikan masukan kepada peserta yang merupakan resume dari saran-saran dan masukan mentor, juga saran-saran dan masukan dari penguji nanti. Kemudian memberikan penilaian deskripsi rancangan aktualisasi, ya, nanti akan memberikan penilaian secara deskripsi, ya. Oke. Nah, ini kegiatan kita selama pembelajaran agenda 4 ini sampai dengan seminar RA nanti di daring, ya. Oke. Kemudian ini sama sebenarnya, pembimbingan proses sama, ya. Oke, ini desain pembelajaran sama. Nanti di pembimbingan RA1 ada paparan progres, ya. Ada paparan progres, kemudian nanti di RA1 saya tanyakan progres sampai di mana rencana draft RA-nya. Kemudian penyelesaian pelaksanaan evaluasi, konfirmasi kesiapan mentor. Pembimbingan RA kedua ada kita adakan simulasi, kemudian pemberian motivasi dan konfirmasi, dan evaluasi nanti. Evaluasi memenuhi jalannya seminar paparan dan sebagainya, ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke coaching agenda. Di sinkronus pertama di pembelajaran agenda keempat untuk daring ini, coaching agenda. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini, sore ini di coaching agenda? Satu, ada pengantar dari saya, kemudian review penguatan dan peran masing-masing agenda, agenda 1, 2, dan 3. Kemudian yang selanjutnya adalah overview agenda 4, konsep aktualisasi dan habituasi. Oke. Ya. Baik. Kemudian kita mulai dari yang pertama, review penguatan dan peran agenda pertama atau agenda 1. Nah, agenda 1 itu nama agendanya adalah sikap perilaku bela negara, ya.
Apa sih amanah yang dibawa dari agenda satu ini? Jadi agenda satu ini membekali adik-adik selaku peserta pelatihan dasar dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Ya, oke. Jadi ada beberapa poin yang dibahas di agenda satu ini, yaitu ada wasbang, ada nilai-nilai bela negara, kemudian ada analisis itu kontemporer. Ya, di mana ini semua diharapkan melalui pembahasan ini, ya, adik-adik sebagai selaku seorang aparatur sipil bela negara, aparatur sipil negara atau ASN, diharapkan akan terus menumbuh kembangkan jiwa-jiwa nasionalisme dalam dirinya. Ya, oke. Ini pembelajaran amanah yang dibawa oleh agenda satu. Ya. Sekarang kita lihat modul pertama. Di modul pertama, modul sikap perilaku bela negara, ya. Di situ ada wawasan kebangsaan, kemudian modul-modulnya untuk agenda satu ini, ya, ada 3 modul. Jadi modul pertama itu berbicara tentang wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan sankri, ya. Di mana ini kalian sudah baca modulnya di pembelajaran mandiri dan sudah dikuatkan pada saat pembelajaran e-learning sinkronus maupun asinkronus. Kemudian modul kedua berbicara tentang teknik analisis isu, di mana kalian sudah memahami isu-isu global yang terjadi di negara kita, kemudian dipersempit lagi isu-isu di organisasinya, dan kemudian bisa dipersempit lagi isu-isu di unit kerjanya. Nah, itu ya. Oke. Kalian ketika belajar ini kemarin, adakah kalian membahas tentang isu-isu? Ada ya? Ada. Sudah dapat berapakah isu kalian dari belajar agenda ke-1 ini yang di modul kedua ini? Sudah ada berapa isu yang dikumpulkan yang sudah dapat? Kemarin minimal 3, Pak. Ada 5, minimal 3 ya? 3. Oke, minimal 3. Oke. Kemudian teknik-teknik tapisan isunya sudah menggunakan teknik apa? Teknik tapisan isunya? Kemarin yang APKL sama USG itu, Pak. PKL sama USG. Fishbone? Fishbone dipelajari, tapi mungkin kayaknya belum ada yang pakai itu untuk isu. Oke. Dan tentang tapisan McNamara? Belum ya? Ya, jadi nanti saya minta Namara belum. kalian untuk RA-nya menggunakan 4 analisis itu. APKL, USG, Fishbone, dan tapisan McNamara. Ya, nanti akan saya jelaskan. Oke. Kemudian untuk agenda modul ketiga dari agenda ke-1 ini, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Ya, di mana kalian produk dari agenda ini merupakan kesimpulan dari ketiga agenda ini, dan produknya adalah kalian membuat rencana aksi bela negara. Apakah kalian sudah membuat RABN? Sudah ya? Sudah RABN-nya sudah? Sudah, Pak. Sudah. Waktu itu dengan siapa tutornya kalau boleh tahu? Dengan Ibu Dwi kalau tidak salah. Iya, Ibu Dwi ya? Dayan. Oke. Oke, manajer kelas Bu Dewi. Jadi nanti RABN ini kalian akan buat laporannya ya. Ya, di mana laporannya itu cukup diambil dari RABN, cukup ditambah evidennya saja. Karena di RABN itu rencana aksi bela negara itu kita tidak memasukkan fotonya, tapi eviden foto atau video dan sebagainya itu ya. Nah, untuk yang LABN nanti berubah jadi L dia laporan. Nah, ambil dari metrik itu tidak usah ada narasi dari metrik itu, kemudian nanti ditambahkan eviden yang kamu tulis di rancangan. Ya. Oke, di rencana aksinya. Oke. Baik, sekarang kita lihat ke agenda kedua. Agenda kedua namanya nilai-nilai dasar PNS. Di mana di agenda kedua ini diamanatkan kalian dapat menginternalisasikan, ya, menanamkan dalam dirinya itu nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN. Ya, oke. Kalian sudah punya, tinggal dikuatkan lagi. I'm sure that you have, kamu sudah punya, ya. Nilai itu sudah ada yang menerapkan mungkin sebelumnya. Sebelum menjadi PNS ini, CPNS ini kalian sudah ada yang sudah ngajar, mungkin ya ada yang sudah ngajar di beberapa perguruan tinggi, artinya kalian sudah menerapkan itu sebenarnya, nilai-nilai dasar. Tapi waktu itu kita belum menyadari bahwa itulah nilai-nilai dasar. Ya, oke, karena belum belajar tentang core value ASN ini. Itu ya, amanah pembelajaran dari agenda kedua. Nah, kalau kita berbicara tentang core value ASN, maka ada 7 core value ASN. Ya, oke, waktu itu siapa tutornya? Agenda kedua? Coach Pak. Tuti. Coach Tuti, Pak. Bu Bu Tuti Tuti. ya.
Oke, Bu Tuti. Nah, Bu Tuti juga sudah menerangkan tentang core value ASN ini ya. Ya, di mana ada 7. Ketika kita memahami core value ASN ini, 7 nilai dasar profesi PNS ini, maka ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama ada definisinya apa, misalnya berorientasi pelayanan, apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan? Kemudian kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya apa? Ketika kita mau menemukan berorientasi pelayanan, kita ingat kata-kata kuncinya, ya. Kemudian ada panduan perilaku atau kode etik, dan yang terakhir ada komitmen atau kalimat afirmasi yang merupakan komitmen kita selaku ASN untuk menjalankan nilai-nilai dasar PNS ini. Ya, oke. Dan yang di kalian terapkan nanti dimulai pada pembelajaran pada implementasi rancangan aksi perubahan, rancangan aktualisasi, maka kalian memasukkan nilai-nilai dasar ini diambil dari kode etik atau panduan perilaku. Ya. Oke. Nah, yang saya tuliskan di sini, ini disebut dengan kalimat afirmasi atau komitmen. Ya, janji kita kepada diri kita sendiri bahwa kita akan menerapkan core value ASN ini. Ya, orientasi pelayanan, komitmen kita, kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu janji kepada kita. Ya, komitmen kita. Dan ini janji ini harus kita tepati. Ya, sebagai seorang aparatur sipil negara, maka kita harus menepati janji yang telah kita ucapkan. Oke, itu ya. Baik. Nah, ada yang bisa menyebutkan, nilai-nilai dari core value ASN ini? Silakan. Ada yang bisa menyebutkan nilai-nilai dari core value ASN? Kalau berorientasi pelayanan, apa saja nilai yang kalian ingat? Orientasi pelayanan. Ada memahami? Saya Ya, Coach, silakan Mona. terkait berorientasi pelayanan sebagai seorang dosen di kampus memberikan pelayanan pengajaran terhadap mahasiswa, lalu untuk kontribusi di perguruan tinggi melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian seperti itu, Coach. Oke. Nah, nilai apa yang Mona terapkan sehubungan dengan berorientasi pelayanan? Ada 3 kan? Ada 3 nilai kan? Ada memahami kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tanda henti, kemudian bersikap ramah, disiplin, apa itu? Bersikap ramah, ada 3 kan? Nah, Mona pernah menerapkan nilai apa yang sudah pernah dilakukan? Baik sebelum jadi PNS maupun sebelum jadi ASN ini? Ya, memberikan nilai pelayanan, Coach. Oke. Contoh kegiatannya apa, Mona? Memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Oke, memberikan Sama pengajaran kepada pengabdian. mahasiswa. Lebih tepat Ya, lagi bimbingan. hubungannya dengan proses pelayanan? Ya, komunikasi yang baik mungkin, Coach. Oke, kemudian bersikap ramah, ada itu kan? Oh ya, bersikap ramah, profesional, Disiplin dan solutif ya, disiplin. memberikan solusi. Ya. Oke, pernah tidak Mona ketika mengajar melakukan dengan cara yang tidak biasa? Ya, dengan tidak biasa itu lebih ke apa namanya? Lebih ke opsi ya. Kalau misalnya ada agenda lain, mungkin pengajarannya beralih ke bagian teknologi yang Oke, awalnya Mona dosen di manual mana, ke Mona? teknologi. Saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Coach. Oh, sama dengan situ ya. Kemarin yang masuk kemarin siapa itu? Ada itu. Kalau yang kemarin bimbingan saya tidak ada, kebanyakan dari Visipol Unsri, kemarin ada 3 dari Visipol. Ya, oke. Mona ngajar apa? Mata kuliah apa? Saya mengajar mata kuliah viktimologi. Oke, misalnya ketika Mona mengajar mata kuliah yang di Ampu gitu ya. Oke, di pertemuan pertama Mona misalnya ceramah. Di pertemuan kedua Mona misalnya ngajak mereka berdiskusi. Kayaknya di pertemuan ketiga dirubah lagi. Wah, kalau begitu gimana kalau mereka presentasi, kita sama-sama kasih umpan balik. Nah, itu apa namanya, Mona? Melakukan apa dia? Melakukan perbaikan, betul. Iya. Melakukan perbaikan tiada
henti. Nah, artinya Mona sudah menerapkan salah satu nilai dari berorientasi pelayanan. Nah, gitu ya. Atau ketika misalnya Mona menghadap Kaprodi misalnya, Kaprodi ilmu hukum ya. Nah, Mona diawali dengan memberikan sapa, senyum, salam, kemudian bersikap ramah gitu. Itu termasuk nilai berorientasi pelayanan juga, nilai yang kedua kan? Nah, gitu. Oke, bagus sekali Mona jawabannya Mona. Ada yang bisa memberikan contoh lagi salah Terima satu kasih, nilai dari Coach. sini selain berorientasi pelayanan yang dari Mona tadi, silakan. Apa? Yang menurut kalian, oh saya pernah nih Pak, saya pernah coach melakukannya coach gitu. Nah, dan apakah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif atau kolaboratif? Izin Ana, coach, silakan. mungkin kolaboratif ya Ana, coach. kalahkan diri lu nah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana coach dari Universitas Jambi, Prodi? Prodi Teknologi Industri Pertanian. Oh, di Fakultas Pertanian ya, Ana? Iya, Ya, iya oke, coach. silakan. Contohnya apa, Ana? Nilai apa yang pernah Eh, Ana terapkan? Sebelumnya mungkin kolaboratif ya coach. Ada Nah, di kegiatan kolab- apa? kolaborasi Teaching Factory dari Dirjen Vokasi dengan beberapa SMK di Riau, Pak. Hmm. Dalam kegiatan apa tadi? Ana belum begitu terdengar saya. Teaching Factory, Pak. Teaching Oh, Factory. teaching factory maksudnya gimana? Teaching Factory itu kan jadi SMK, beberapa SMK itu yang di bawah Dirjen Vokasi itu tuh diarahkan untuk bikin Teaching Factory. Jadi ada kejuruannya terkhusus gitu. Jadi dia bikin produknya yang memang hasil daerah setempatnya, yang dibikin yang dibikin diolah di sekolahnya itu standarnya pakai standar mini mini pabrik gitu Pak, yang nantinya dijual sendiri ke ya bisa di daerah tersebut bahkan mungkin sampai keluar daerah. Kalau yang dulu di Makassar itu sampai diekspor ininya rumput laut Hasilnya itu. Oh gitu. Itu posisi Ana di kemana? Ke pengabdian masyarakat ya Ana ya? ke pengabdian si pelatihan juga. Oke. Nah waktu itu kolaborasinya dengan siapa? Kolaborasinya dengan beberapa SMK di Kepulauan Riau, di Provinsi Riau sampai ke Sulawesi gitu Pak. Oh gitu ya, bagus ya. Oke. Jadi Ana sudah menerapkan contoh, sudah menerapkan nilai apa Kolaborasi. tadi? Nilai Kolaborasi. ya nilai nilai kolaboratif ya, nilai kolaboratif terutama pada nilai apa yang diterapkan anak waktu itu? Menurut anak kan nilai kolaboratif kan ada beberapa nilai nih. Nilai apa yang diterapkan waktu itu di kolaboratif? Ada berapa nilai itu? Kan ada beberapa nilai kan di kolaboratif kan? Iya kan? Nah, nilai apa yang menurut anak pernah diterapkan di kolaboratif itu? Kan ada itu nilai-nilai kolaboratif. Ingat nggak kamu nilai-nilai kolaboratifnya? Ini nilai-nilai kolaboratifnya. Ada berapa nilai kolaboratif? Kan tadi kan sudah saya pancing si Ana tadi kan. Si Ana tadi kan katanya eh misalnya saya pernah ada Ana ngajar bukan si Ana si Mona tadi ya. Mona tadi kan eh di pertemuan pertama kayaknya ceramah tapi kayaknya belum berhasil nih. Dia coba lagi pertemuan kedua yang seperti itu. Nah, yang lain. Jadi Mona tadi melakukan perbaikan-perbaikan terus dari segi pembelajaran. Oke. Oke, maka di sini kalau kita lihat, maka Mona melakukan yang ini tadi kan. Nah ini, memahami dan melakukan perbaikan tiada henti yang nomor 3 ini kan. Nah, artinya Mona melakukan, menjalankan atau mengaktualisasikan itu nilai ini, melakukan perbaikan tiada henti. Nah kalau Ana sendiri yang katanya kolaborasi dengan beberapa SMK, oke. Yang ini, yang mana nih Ana? Di antara 3 ini nah? Gerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, boleh. Jadi menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama, ya. Ini tujuannya adalah tadi membangun apa tadi factory tadi ya. Ya, Teaching Heeh. Factory Pak. Ya, di mana di situ ada beberapa sumber daya yang dari SMK, mungkin ada juga dari pihak swastanya ya. Dari perusahaan
yang Ya. ada di setempat. Iya, dari perusahaannya kan. Nah, jadi itu termasuk sumber dayanya. Jadi bukan hanya dari SMK ya, jadi bekerjasama dari pihak perguruan tingginya, kemudian dari SMK-nya, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan swasta yang terlibat di situ. Oke, artinya sudah ada kolaborasi. Oke, bagus sekali ya. Oke, kalian ada enggak ini kalian? Ada enggak ini panduan ini? Yang panduan buklet panduan berakhlak ini? Ya, ini panduan perilakunya. Misalnya tadi ya, misalnya si yang pertama tadi ya, ini kan panduan perilaku. Nah, ini contoh perwujudan perilakunya. Nah, contoh perwujudan pelakunya. Oke. Ya, jadi kata saya tadi contoh Mona misalnya ketika Mona menemui Kaprodi gimana sikapnya? Oh, mengucapkan salam dan sapa. Nah, ini termasuk. Atau kepada mahasiswa. Begitu masuk kita mengucapkan salam dan sapa. Atau kalian marah-marah ketika masuk kelas? Ada enggak kamu? Begitu masuk kelas langsung marah-marah ke mahasiswa? Atau menunjukkan muka jutek gitu? Iya, oke. Ya, tapi kalian mengucapkan salam dan sapa. Itu sudah menjalankan ini tadi. Oke, kalau yang Ana tadi misalnya katanya kolaborasi, Ana tadi misalnya ke sini tadi kolaboratif ya. Ah, ini contoh perwujudan perilakunya dari 3 nilai ini. Nah, yang mana? Yang mana yang Ana lebih ini? Oke, mungkin bisa ke sini bisa ya, membangun komunikasi yang efektif dengan komunikasi dengan tim kerja. Ya, Ana ya, karena timnya tadi kan ada dari pihak perguruan tingginya, ada dari SMK-nya gitu, ada dari perusahaannya gitu ya. Oke, atau ini juga bisa bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu ya. Oke. Baik, satu lagi saya minta contohnya apa? Silakan, ada yang bisa beri contoh satu lagi. Harmonis, Pak. Oke, gimana Nurholis? Kenalkan diri dulu Nurholis. Iya, kalau untuk ya perkenalkan ya. Nama saya Nurholis, Pak. Saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Pak. Hubungan Oh, Internasional. oh HI. Weh, sama dengan Rida ya. Oh iya, sama dengan Rida, Rida Pak. bimbingan saya tuh. Rida, Oh, terus si Ice, Ice, Ice. Eci ya, Tracy Austin. Itu anak Mungkin psikologi. mungkin Pak ya. Ya, Mungkin jurusan lain kali Pak ya. sama Pandu dia dengan Pandu. Oh, Pandu ya ya ya. Pandu Pamungkas. Dia administrasi negara kayaknya. Atau Oh, SAP AP. ya. Iya ya. AP ya administrasi publik. Tapi Kita kan masih satu belum. Pak, satu ini. Iya ya. Belum saling Hmm. kenal sih Pak. Oke ya. Semalam saya kontek-kontekan sama Pandu bimbingan saya. Telepon-teleponan. Sempat saya godain juga tuh. Dia kan masih single kan. Oke. Ya, silakan. Nurholis gimana Nurholis Nah ceritanya? ya, Yang mana Nurholis? untuk nilai harmonis kali Pak ya. Harmonis ya. Kita lihat Iya. nilai harmonis. Oke, ini ya. Nilai mana yang diterapkan oleh Nurholis? Nah, salah Waktu satunya itu. itu Pak, saling toleran ke sesama pegawai yang berbeda agama Pak. Oh, Ini kan ini kayaknya kan bukan ada harmonis. harmonis Pak, ini salah Harmonis satunya kan nih. 3 ini. Ya, Oh, menghargai setiap Nurholis. orang apapun latar Menghargai belakangnya setiap orang Pak. latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Coba ceritakan dulu. Kegiatannya apa atau situasinya gimana? Kita mau dengar dulu. Nah ya mungkin secara konseptual kan salah satu nilai harmonis itu kan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ya. Kita sebagai Hmm, pelayan publik ya. dan Coba dalam ceritakan dulu kegiatannya gimana kegiatannya? ya, kegiatannya kan misalkan kita ngajar di kelas Pak. Hmm. Saya sebagai muslim otomatis kan di kelas kan banyak yang berbeda agama juga Pak. Ada yang Kristen, ada yang Hindu. Begitupun rekan kerja juga ada yang Hindu, ada yang Kristen dan sebagainya. Artinya dalam lingkup kerja yang beragam tersebut, nilai harmonis kan perlu diterapkan supaya suasana kerjanya kondusif. Selain itu, pelayanan publik yang diterima oleh subjek si penerima juga itu nggak diskriminatif, Pak. Misalkan kita ngasih nilai, misalkan mentang-mentang kita agamanya Islam ngasih nilai ke agama yang non-Muslim Hmm. direndahkan dan sebagainya itu kan nggak boleh, Pak ya. Berdasarkan nilai harmonis ini. Hmm. Oke, Nah banyak mungkin sekali contohmu. Contoh satu saja yang mana? Ketika pemberian nilai atau ketika mengajar. Fokus. Kayak si Anna tadi kan, dia bilang kami ada kegiatan apa factory tadi, itu hmm, kan. Atau Mona tadi fokusnya, oh ketika ngajar, nah saya dengan mahasiswa bla 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 gitu. Nah kalau kamu yang mana? Satu saja kegiatan, satu saja dulu.
Kayaknya nggak sabar lagi kok nak nyusun rancangan aktualisasi kok kayaknya. Jangan-jangan udah selesai rancangannya. Besok Belum, seminar. Pak. Belum, Kalau Pak. selesai besok seminar ya. Nah, ini Ya. Pak yang paling penting Pak nih, yang menghormati gagasan yang disampaikan orang lain, Pak. Karena Nah, memang di ruang oke, kelas nah, kan bukan kita contoh kan, kegiatannya apa? Situasinya gimana, Holis? oke, situasinya gimana? Misalkan gini Pak, di ruang kelas kita belajar bareng bersama, terus biasanya Mm-mm. di situ ada ruang diskusi, saya menyampaikan materi dan sebagainya. Dan Mm. dalam beberapa isu misalkan ada pendapat yang berbeda, khususnya dari mahasiswa yang bertolak belakang dengan pendapat saya. Nah, karena Mm. memang ini adalah ruang akademik di mana kita menjamin bahwa kebebasan berpendapat itu dijamin. Nah, makanya adapun gagasan yang saling berbeda itu ya saya harus akui sebagai sebuah apa ya fakta yang tidak bisa dibantah gitu dan saya harus menghormati perbedaan tersebut, Pak. Oke. Kalau hubungannya ke nilai, nilai yang mana? 1, 2, 3? Pilih satu. Ah, yang untuk itu yang membangun lingkungan kerja yang kondusif, Pak. Bukan menghargai setiap Saya orang apapun menghargai setiap orang. pendapatnya. Nah, gimana kok nih? Tapi saya lebih cenderung yang nomor 3, Pak. Soalnya kalau yang nomor 1 kan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Mungkin Tadi kalau kamu bilang misalkan, tadi, misalnya Muslim sama Muslim, mentang-mentang sama iya. Muslim, ditanya itu kan latar belakangnya sama. Nah mungkin itu kalau yang alasan yang tadi yang pertama, Pak. Kalau misalkan untuk Oh, yang gagasan disampaikan orang lain di kelas, yang mana kira-kira? kalau untuk gagasan yang disampaikan orang lain di kelas, ya mungkin yang pertama, Pak. Yang pertama, oh, gitu. Oh, udah mantep sih, yang mana? Iya, oke. Jadi membangun lingkungan kerja yang kondusif itu artinya yang seperti ini kita ya. Misalnya Iya, gini, Pak. kan? Oke, ini menghindari diskusi yang dengan perbedaan Nah, syarat. Oke, iya. Kemudian, oke, berinteraksi dengan rekan kerja itu termasuk membangun ini, menyelesaikan konflik. Nah, 3 ini juga termasuk membangun lingkungan kerja yang yang kondusif. kondusif. Nah, kalau yang nomor 2 ini, yang ini memberikan ini kemudian membantu orang lain. Nah, membantu orang lain ini dengan responsif itu perwujudan dari nilai suka menolong orang lain. Nah, tadi kalau contoh Nurholis tadi misalnya ketika ada diskusi dengan mahasiswa, kemudian ya walaupun Nurholis statusnya dosen, ketika mahasiswa berbicara ya dihargai, ya. Dia dia tidak dibantah, kemudiannya kita dengarkan dulu dia bicara, kemudian gitu kan. Nah, Betul, Pak. kalau kita mengkritisi juga dengan cara-cara yang beretika gitu kan. Betul, Oke, betul. artinya oke, ini tadi nomor 1 ini, ya kan? Tanpa Betul, Pak. memandang kedudukan jabatan ini kan. Nah, Betul. itu masuk ke perwujudan Nomor yang dari satu. panduan yang ini. Nah, jadi nilai itu yang ini yang diterapkan. Nilai itu yang ini diterapkan. Ini perwujudan, ini contoh perwujudan perilakunya saja. Baru nanti masukkan kegiatan. Kalau Nurholis tadi misalnya kegiatannya saat terjadi misalnya ketika memberikan pembelajaran di kelas, kemudian ada diskusi ya, antar mahasiswa, kemudian ada diskusi mahasiswa dengan dosen. Nah, ketika mahasiswa memberikan pendapat, nah, ya kan, saya mendengarkan pendapat mereka, kemudian memberikan apa ya tadi pujian, kemudian juga penghargaan, pujian misalnya, dan juga mengkritisi pendapat mereka dengan cara-cara dengan cara-cara atau yang santun lah, dengan etika yang santun seperti itu. Ya, oke. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau memberikan pendapatnya tentang kedua agenda ini, agenda 1 dan agenda kedua, silakan. Silakan. Apa kalau dengan saya ini silakan saja kalau mau ngomong. Saya orangnya ini aja kok, open minded saja. Mau mengkritik boleh gitu. Silakan. Silakan. Belum ya? Oke. Baik, kalau belum saya mau share yang saya tayangkan tadi ya. Ya, oke. Nah, ada saya share di grup lagi loading ya. Saya share di grup, saya share di kolom chat. Ya, nanti silakan dibuka yang saya tayangkan tadi. Nah, itu penting. Kenapa saya merasa penting untuk dipahami yang buklet itu? Karena itulah inti dari aktualisasi itu sebenarnya. Ya, bagaimana kalian memasukkan nilai-nilai itu dalam kegiatan yang akan kalian lakukan di masa habituasi nanti. Nah, gitu. Ya, oke. Cukup? Ya, tidak ada yang mau berpendapat?
Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan bentar. Saya buka dulu tayangannya tadi ke sini ya. Benar yang ini tadi angkatan 7. Ya, bentar saya buka kembali tayangannya. Sambil kalian silakan di-download itu saja, tidak apa-apa di-download di laptopnya. Ya. Izin coach, belum ada tautannya atau dokumennya? Belum ada. Iya, di chat. Oh, ini baru masuk nih. Maaf, Nah, coach. sabar Mona. Iya. Kan lumayan jauh Mona, Palembang. Apalagi Mona tinggal di Layo kan? Layo apa Palembang Mona? Palembang dong, coach. Oh, enggak mau dekat yang dusun ya, tinggal Layo ya. Mona alumni sana, alumni Unsri juga. Iya, iya, coach. Tapi saya kuliah S2-nya di Universitas Indonesia. Oh di UI, S1-nya di Iya, ya. Di Layo, Sriwijaya. kampus Layo waktu itu. Iya, betul. Di Layo dulu kuliahnya. Anggap saja Mona jadi dosen itu napak tilas jadi mahasiswa kemarin. Tapi nggak ada berebutan bis kan. Sekali-sekali ikutlah Mona rebutan bis gitu, naik bis. Dari Layo, dari ngajar gitu kan. Pas mau pulang ke Palembang gitu Mona. Ya sekali-sekali kok ikut pula rebut-rebutan bis, ngejar-ngejar bis gitu. Iya. Oke. Sudah muncul ya Mona ya dan yang lainnya ya. Oke, Ya, baik. coach. Ya, jadi saya ulang kembali, kenapa itu penting untuk memahami nilai-nilai itu? Karena intisari di aktualisasi adalah itu, bagaimana kalian menerapkan nilai-nilai core value ASN ini dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan yang akan kalian laksanakan di masa habituasi. Nah, ya, oke. Baik, sekarang kita masuk ke agenda ketiga, agenda yang barusan saja kalian selesaikan tadi. Ya kan? Barusan tadi selesai atau ada yang kemarin ya? Oke, atau malam tadi atau yang tadi tentang agenda ketiga. Siapa yang tutornya? Kalau boleh tahu? Bu Unieti. Oh, Uni Yeti. Oke, ya, ya. Kalian tadi agenda satu Bu Tuti ya. Agenda satu Bu Dwi. Berbahagia sekali kalian di kelompok satu ini ya. Ya, artinya Bu Dwi begitu Bu Dwi kan lumayan jelas kan ininya kan. Kemudian Unieti, Bu Tuti ya. Iya. Cuma coachnya ini enggak keruan kali ya. Karena tapi kita belum kenal ya. Oke. Baik. Nah, agenda ketiga apa yang amanah yang dibawa di agenda ketiga ini adik-adik peserta latsar. Jadi saya kasih saja langsung ke clue-nya bahwa di agenda ketiga ini merupakan starting point kalian ketika kalian akan menulis RA nanti. Nah, rancangan aktualisasi. Jadi, kalau di agenda pertama itu penanaman nilai-nilai bela negara, jiwa Pancasila dalam diri kita. Kemudian agenda kedua itu amanahnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita mengaktualisasikan, bagaimana kita menerapkan core value ASN dalam pekerjaan kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, kalau di agenda ketiga ini, amanah yang dibawa itu adalah bagaimana kalian bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di unit kerjanya. Nah, gitu. Ya, amanah yang dibawa adalah bagaimana kalian membaca situasi dan kondisi di unit kerjanya. Makanya tadi saya katakan ini adalah langkah awal kalian ketika kalian menyusun RA nanti, rancangan aktualisasi. Ya, jadi ketika kita mau menyusun rancangan aktualisasi nanti, kalian harus bisa membaca situasi apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Ya, lebih tepatnya di prodinya masing-masing. Kayak Mona di prodi ilmu hukum misalnya, Nurholis di prodi HI ya, jadi prodi HI itu ya, di prodi HI ya. Nurholis tidak melihat situasi yang terjadi misalnya di prodi AP, di prodi AN atau di prodi sosiologi, tapi melihat langsung ke prodinya ya. Atau Ana tadi tidak melihat ke prodi misalnya agroekoteknologi atau ilmu tanaman atau agronomi atau sebagainya, tapi Ana khusus melihat nanti membaca situasi yang ada di prodi teknologi pertanian ya tadi ya Ana ya. Teknologi pertanian Universitas Jambi, Pos Pertanian Universitas Jambi. Ya, jadi kita tidak keluar dari rel. Ya, kalau bahasa orang Palembang itu Mona ya, kita tidak nyerudui gawe wong, kita nyerudui kalau misalnya nyerudui, kalau misalnya holis nggak ke sosiologi, nah orang sendiri ngomong,
Kau nyuruh dia igawe kami katanya. Tahu tidak cerudean? Orang Palembang tuh. Ya, hanya Mona tahu Mona cerudean tuh Mona ya. Iya. Oh, kalau orang Palembang pasti tahu. Karena Pak juga asalnya dari Palembang. Coach ini asli cuma merantau juga ke Linggau. Ya, aslinya coach ini dekat Mona kuliah S1 dulu lewat dikit. Oke, kayak Agung. Aku Belum mulai sampai Mon. Antara Kayagung Layo Mon. beranjat. Lewat lagi dikit. Bentar lah coach kita ngobrol. Main tebak-tebakan aja Mona ya. Iya. Oke, jadi itu ya. Jadi amanah yang dibawakan supaya kalian bisa membaca situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, langkah awal kalian membuat RA, menyusun rancangan adalah kalian membaca situasi ini. Ya, bagaimana caranya? Nah, nanti saya akan jelaskan di tugas asinkronus. Oke, baik. Nah, ada dua modul yang dibahas di agenda kedua. Ada manajemen ASN, ada smart ASN. Betul ya? Oke. Jadi di manajemen ASN ini yang dipelajari adalah bagaimana ya pengelolaan dari ASN itu sendiri. Ya, bagaimana pengelolaan dari ASN itu sendiri. Di mana ASN itu dibagi dua, ada PNS dan ada P3K. Kita tidak usah membahas tentang substansi ya. Ya, nanti kita akan waktunya kelamaan. Jadi kita bahas yang pokok-pokoknya saja, yang intinya saja bahwa di manajemen PNS manajemen P3K ada beberapa yang membedakan pengelolaannya. Contoh apa? Contohnya yang seperti nomor yang kelihatan saja misalnya di penggajian dan tunjangan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. P3K tidak ada manajemennya, tidak ada pengelolaannya. Ya, oke. Ini menandakan bahwa mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, gitu, ya. Oke. Dan ini untuk secara ketentuan umum di sini ada yang ditandai dengan biru sistem merit. Sekilas saja ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem merit? Apa itu sistem merit? Saya tanya sekarang, kalian orang 10 ini apakah merupakan produk sistem merit atau bukan? Produk sistem merit, Pak. Kenapa gitu honoraris menurutmu? Kenapa? Sistem merit itu kan ketika perekrutan, jadi didasarkan atas kemampuan dan kapabilitas kita, Pak. Kemudian penilaian yang transparan, tidak ada KKN dan sebagainya. Sebenarnya inti dari sistem merit itu, kita diterima sebagai pegawai dalam sebuah wahana sistem perekrutan yang bersih, Pak. Berdasarkan kapabilitas dan kemampuan kita melalui ujian dan sebagainya. Oke, itu contoh ya, contoh perekrutan. Jadi di sistem merit itu adalah sistem pengelolaan ASN dimulai dari perekrutan dan juga termasuk juga penjenjangan karir itu didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi tanpa melihat latar belakang belakangnya. suku, agama, ras, gitu ya, ataupun dia kecacatan fisik. Mohon maaf, ya. Sekarang kan sudah yang ada formasi disabilitas kan? Pernah kalian mendengar ada formasi penerima CPNS di disabilitas? Itu juga termasuk dalam sistem merit supaya disabilitas juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing menjadi seorang aparatur sipil negara. Ya, gitu ya. Oke. Memang ada formasi disabilitas. Itu sistem merit. Jadi yang kalian ini berbahagialah kalian. Kalian kemarin yang ujiannya menggunakan kucing kan? Kucing bahasa Inggrisnya apa? Nah, CAT, coach. CAT, Pak. oh bukan cat. Saya kira pakai kucing tadi. Nah, kalian yang menggunakan cat, kucing, CAT, itu merupakan produk dari sistem merit. Artinya, kalian diterima menjadi seorang aparatur sipil negara itu memang benar-benar berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasinya di mana? Dilihat pada saat seleksi administrasi. Kompetensinya di mana? Dilihat pada saat koleksi yang yang CAT itu. Di mana kata Nurholis tadi ada transparansi, kita langsung tahu nilainya berapa, di mana apakah kita lulus passing grade gitu ya Nurholis ya, sampai peringkatnya kita tahu. Itu sudah ke sistem merit. Jadi ada transparansi di sistem merit itu. Ya. Oke, oleh karena itu pesan saya jaga amanahnya ya.
Ya, jaga amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga amanah yang diberikan oleh negara, bahwa kalian diangkat jadi ASN. Karena itu akan dipertanggungjawabkan. Iya, oleh karena itu, maka terapkan nilai apa dari core value ASN? Nilai apa? Core value ASN yang menjaga amanah tadi. Amanah. Iya, nilai apa? Dari berakhlak itu nilai apa? Akuntabel, Pak. Akuntabel. Iya, akuntabel. Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Itu salah satu nilainya kan? Iya. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Baik. Kemudian yang kedua itu ada smart ASN. Di mana smart ASN ini penekanannya adalah bagaimana seorang ASN itu memiliki kemampuan literasi digital. Bagaimana dia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini dalam proses atau dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang ASN. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang literasi, literasi itu bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi juga bisa paham apa yang dia baca. Gitu ya. Betul gitu ya. Jadi kalau misalnya anak bisa baca, tapi ketika dia baca apa enggak tahu, itu artinya kemampuan literasinya belum begitu maksimal. Oke, sama seperti ini juga, ya. Oke, apalagi sekarang tantangan bagi kalian ini, kalian mengajarkan generasi-generasi Gen Z, ya kan? Di mana Gen Z itu dekat sekali dengan teknologi, ya kan? Nah, makanya kita harus ya jangan sampai kalah lah, jangan sampai kita juga harus mengikuti, ya. Kita bisa mengikuti. Nah, kadang-kadang ada nilai sisi negatifnya juga ya. Kemarin kami waktu saya masuk ke agenda 3 kemarin tuh di angkatan 7 atau angkatan 9 ada juga yang berpendapat bahwa ya anak-anak sekarang kebanyakan kalau dikasih tugas, Pak, katanya oh ngambilnya dari ChatGPT gitu. Bikin makalah ngambilnya dari situ tanpa dia tidak tahu dia sumbernya katanya kan. Nah, seperti itu. Itu termasuk sisi negatif karena di situ kan tidak disebutkan referensinya dari mana. Sedangkan kita di perguruan tinggi ini kan menjunjung tinggi nilai keilmiahan kan. Salah satu nilai keilmiahan itu adalah kita menyebutkan referensi kalau kita mengutip pendapat. Ya kan? Iya, artinya kita tidak mengakui itu sudah termasuk plagiasi namanya. Benar tidak plagiasi ya? Oke. Nah, ini bisa dijadikan isu itu plagiasi. Ya. Oke. Baik, itu ya. Jadi bagaimana ini tadi? Oke, ada yang bisa memberikan contoh kegiatan kalian yang berkaitan dengan substansi Smart ASN? Apa? Kegiatan nyatanya, aksi nyatanya. Dalam belajar, dalam memberikan pembelajaran atau dalam ini melakukan penelitian atau dalam melakukan pengabdian masyarakat misalnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Izin Mon? Coach, Ya, silakan Mon. Gimana Mon? sekarang ini kan karena isu plagiarisme kan, biasanya kalau di kampus itu sudah ada namanya kewajiban untuk cek Trunitin namanya Coach. Untuk melihat keaslian atau rujukan-rujukan itu apakah benar-benar dia merujuknya pada karya ilmiah yang tertentu atau kayak gimana gitu, Coach. Ya, apa Ada namanya? namanya Trunitin. Oh, bukan yang Mendeley itu bukan ya? Beda ya? Mendeley beda. Citasi. Mendeley itu Mendeley citasi ya? ya. Jadi Turnitin itu sebelum mereka ujian skripsi, mereka itu dicek dulu untuk berapa persen plagiarisme yang mereka dapatkan kayak gitu. Jadi setiap kampus itu beda-beda, Coach. Kalau di FH Unsri itu 10% untuk keterbatasan ininya ya. Yang bisa ditoleransi lah gitu mana Ya, ya? betul. Yang bisa ditoleransi hanya 10%. Maksimal maksudnya, maksimal 10%. Oh iya, sorry, maksimal. Kalau di atas 10% ya perlu di ini lagi. Ya, perlu diperbaiki lagi. Oke ya. Mantap ya. Saya kemarin S3 tuh cuma 15% kalau nggak salah maksimalnya. Saya S3-nya di UNIP. 10 atau 20% saya lupa, Coach. Mantap, itu bagus itu. Iya. Ya. Jadi semakin rendah kan semakin bagus nanti kualitasnya kan? Iya. Oke, bagus. Contohnya misalnya untuk mengecek
plagiarisme mahasiswa, kita memanfaatkan apa yang kata Mona tadi ya. Nah, aplikasi itu termasuk salah satu apa ya, kaitan substansi Smart ASN terhadap tugas kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Ya, oke. Baik. Sekarang kita masuk overview agenda 4, ya. Oke, agenda 4. Baru kita masuk apa sih amanah yang dibawa di agenda 4. Nah, jadi agenda 4 ini ya, agenda 4 ini ya adik-adik akan melakukan proses aktualisasi. Aktualisasi apa? Substansi mata pelatihan agenda kedua dan agenda ketiga melalui pembiasaan diri. Kapan pembiasaan dirinya? Di masa habituasi. Jadi stressingnya agenda kedua dan agenda ketiga, dua agenda ini. Ya, makanya dipahami betul substansi dari kedua substansi mata pelatihan yang ada di dua agenda ini. Ya, oke. Dengan tahapan pembelajarannya itu tentang konsep aktualisasi, apa sih aktualisasi, kemudian penjelasan aktualisasi, perancangan dan pembimbingan aktualisasi, evaluasi rancangan, pembekalan, aktualisasi tempat kerja, persiapan, evaluasi, dan evaluasi aktualisasi. Nah, yang ini 1 sampai ke 5 ini, 1 sampai ke 5 ini, itu dalam pembelajaran kita yang blended ini, kalian akan dapatkan di pembelajaran daring. Ya, kalian akan mendapatkan di pembelajaran daring. Ya, di pembelajaran daring. Ya, kalian kan ada 3 kali RA kan? Ada 3 kali pembimbingan kan? Nah, yang hari ini konsepsi aktualisasi dan sedikit penjelasan aktualisasi ya. Kemudian nanti seterusnya ini RA1, RA2, RA3 dan ini yang terakhirnya evaluasi rancangan aktualisasi. Kemudian yang ini yang keenam ini itu kalian lakukan di masa off campus namanya. Ketika kalian diberi kesempatan 30 hari kalender untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah kalian buat dan sudah dibimbing oleh coach dan mentor. Coach dan mentor. Kalian sudah tahu mentornya siapa? Sudah tahu belum? Belum ya? Belum dikasih tahu ya. Ya, kalau yang kemarin itu mentornya hebat-hebat tuh yang kemarin bingung saya tuh ada yang Prof, ada Wadek ya. Oke, ya dia hebat. Ya. Kalau ini yang idealnya itu mentornya itu adalah atasan langsung, bisa kaprodi atau kajur. Karena dia yang lebih tahu keadaan di lapangan kan gimana kan. Karena kan yang berbicara tentang sehari-hariannya kan. Oke. Oke, kalau kemarin Nurholis dari PCP itu Pak Azhar, saya ingat itu. Iya, Pak. Pak Dek ya. Ya, rombongan kemarin Pandu, Rida, kemarin itu ya Eci juga. Pak Azhar. Ya. Oke. Tapi orangnya support kok, support. Ketika evaluasi bagus, dia tanggapannya bagus. Dia siap untuk mendukung. Gitu ya. Oke, baik. Ya. Sekarang kita lihat apa yang dilatihkan di agenda keempat ini. Ya, yang pertama adalah mengenali isu atau masalah. Ini bahasa Indonesia menemukanali, bahasa Inggrisnya identify. Ya, identify. Bahasa Palembangnya apa mon? Bahasa Palembang mon? Mencireni. Ya kan? Kan keciren itu kan teridentifikasi kan? Nah, mencireni, keciren. Nah, itu mengidentifikasi, menemukanali isu atau masalah. Nah, ini yang saya katakan tadi dasarnya dari agenda ketiga plus agenda ke-1. Oke, ya. Jadi kemampuan berpikir kritis yang berkaitan dengan substansi mata pelajaran agenda ketiga. Kemudian menemukan gagasan solutif. Menemukan gagasan solutif itu ya juga terkait dengan substansi agenda ketiga. Nah, kedua hal ini ya, ini merupakan kendaraan kita, alat kita. Alat apa? Alat untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Kalian diharapkan setelah mengikuti pelatihan dasar ini akan menjadi PNS yang berkarakter. Nah, yang berkarakter maksudnya apa? PNS yang menerapkan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini, maka kegiatan kalian dalam masa habituasi itu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. NND ini nilai-nilai dasar PNS, ya. Oke, gitu. Ya, gitu ya. Ya.
Ada yang bertanya kira-kira apa sih yang membedakan antara aktualisasi dan habituasi? Ya. Jadi oke, kalau dilihat hubungannya ke latsar ini, kalau hubungannya ke latsar ini, ya, habituasi itulah nama agendanya. Nama agenda di 4 itu adalah habituasi. Aktualisasi itu mata pelatihannya. Nama mata pelatihan. Sama kan kemarin tadi kan yang agenda ketiga. Nama agendanya peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart government kan, governance. Kemudian untuk mata pelatihannya ada 2 tadi kan, manajemen ASN dan smart ASN. Nah, begitu juga ini agenda keempat, nama agendanya habituasi, mata pelatihannya aktualisasi dan habituasi. Itu kalau kita hubungannya ke latsar ini. Nah, sekarang pengertiannya apa sih yang dimaksud dengan aktualisasi? Bisa dilihat di sini. Jadi aktualisasi proses untuk menjadikan sebuah mata pelatihan menjadi aktual, menjadi nyata. Ya. Jadi kata kuncinya ada 3 kata kunci. Ya, ada 3 kata kunci di aktualisasi. Ada 3 kata kunci ketika kita memahami aktualisasi. Apa saja yang pertama? Itu ada teori ke dalam praktek, konsep ke dalam konstruk, dan gagasan dalam suatu kegiatan. Nah, jadi aktualisasi itu adalah mempraktekkan teori, membangun konsep-konsep yang kita punya, dan mengeksekusi gagasan-gagasan, ide-ide yang ada yang kita miliki. Nah, gitu ya. Oke, gitu habituasi. Sedangkan habituasi itu asal katanya habitual action, ya. Oke, kita pakai bahasa Inggris enggak apa ya? Habitual action. Oke, jadi itu di mana habit itu artinya membiasakan diri, pembiasaan. Jadi habituasi itu proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu, ya. Jadi habituasi itu kita pembiasaan. Kita membiasakan. Oke, ya, kita membiasakan. Baik. Nah, ini kita lihat hubungannya di mana ini hubungannya. Kalau kita lihat di sini hubungannya, pernahkah kalian mendengar teori iceberg? Iceberg atau iceberg ya, gunung es. Oke. Nah, gunung es itu yang terlihat itu lebih kecil dari yang tersembunyi, ya kan? Yang tersembunyi lebih besar yang kecil. Artinya apa? Ya, habituasi ini membangun ke sini sebenarnya, membangun ke sini, membangun yang tersembunyi ini, menjadikan PNS yang berkarakter. Nah, ini tidak bisa terlihat, kelihatannya hanya di permukaannya saja seperti iceberg ini. Jadi kelihatannya di skill, di knowledge, gitu. Tapi yang penting lagi adalah konsep diri atau personal karakter dan motifnya, ya. Oleh karena itu di sini ada yang dari Fakultas Ilmu Kesehatan atau Kedokteran ada di sini. Ada yang dari dosen kedokteran atau dosen Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, itu sekarang ini kalau yang orang kesehatan sekarang itu lebih dia juga sebenarnya kita juga sih sebenarnya. Dia juga lebih penekanan juga selain pada hard skill juga ada soft skillnya. Nah, bagaimana misalnya kalau dia misalnya sebagai bagaimana mahasiswa itu membangun soft skillnya itu. Nah, jadi soft skill itu yang tidak nampak, yang tersembunyi ini. Sebenarnya ke sini dia. Kalau kita lihat ke bagian dari potensi diri, itu termasuk potensi emosional atau emotional question. Nah, gitu dah. Ya, jadi yang penting ini jangan diabaikan. Malahan inilah nanti yang bisa menunjukkan ke sini, ya. Yang di dalam inilah yang bisa menunjukkan bagaimana keadaan yang depan ini itu di dasarnya dari yang di dalam ini ditunjukkan, ya. Oke, gitu. Ya, jadi ke soft skill-nya, ya, kemampuan emosinya, kemampuan emosionalnya, ya. Oke. Ya. Kalau kata orang Palembang itu kalau hard intelligent quotient itu pintar. Pintar katanya. Tapi kalau emotional skill kata orang Palembang itu calak. Nah, tahu tidak calak? Tanya dengan orang Palembang. Calak ya. Ada uang pinter tapi tidak calak. Ada uang calak tapi sebenarnya dia tidak pinter. Tapi karena dia calak. Nah, biasanya orang-orang yang calak itulah yang berhasil dalam hidupnya kan.
Ya kan kalau kita flashback kadang-kadang sekolah 2 pintu ini, tapi kok biasa-biasa ya gitu. Tapi kok wah kayaknya waktu sekolah itu biasa-biasa saja, tapi dia bisa menggunakan kecelakannya ini tadi yang tersembunyi ini, maka dia kelihatan berhasil. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini itu hubungannya. Nah, jadi proses habitasi itu dimulai dari sini. Kalian kan sekarang adanya di sini. Makanya kalian 80%. Kalau di perusahaan swasta tuh kalian tuh masih magang sebenarnya. Masih magang. Kenapa? Karena masih C kan? Iya, masih C, masih percobaan. Dicoba-coba dulu. Kalau setahun ini kira-kira oke, enggak bagus sudah, enggak jadi PNS gitu. Oke. Belum dapat 100%. Nah, jadi di masa percobaan inilah kalian memulai proses habituasi. Di mana? Diawali dengan pelatihan dasar ini. Pelatihan dasar ada intervensi ya, intervensi 30 hari untuk menerapkan nilai-nilai ini gitu ya. Tetapi selama kalian walaupun sudah mengikuti dasar tapi belum habis masa percobaan CPNS tetap masih masuk masa habituasi. Ketika kalian jadi PNS diharapkan ini nanti akan terus digunakan, akan menjadi habit, kebiasaan di masa pengabdian sampai dengan kalian pensiun nanti. Ya, oke, diharapkan terus menerapkan nilai-nilai dasar ini sehingga kalian akan menjadi PNS yang berkarakter, PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Oke. Nah, ini alur pikir kita hubungan dengan proses nanti kan akan membuat rancangan aktualisasi. Jadi dimulai dari identifikasi isu, kemudian terus sampai nanti kalian bisa mendeskripsikan penguatan kegiatan terhadap nilai organisasi. Oke. Nah, ada tugas. Nanti kita diskusikan di sini saja tugasnya ya, diskusikan di WA saja kalau ada pertanyaan. Saya minta kalian membuat learning journal, tapi pengumpulannya nanti setelah seminar. Ini tugasnya lama ini, ya. Membuat learning journal, membuat video, tapi nanti kumpulnya nanti, setelah seminar, setelah evaluasi. Oke. Kemudian untuk pembimbingan aktualisasi, saya buat dulu pembimbingan sampai dengan hari ke-14 ya, sampai dengan hari ke-14. Oke. Untuk besok kan tanggal 1 ya. Oke. Maka kalian saya minta untuk membuat melihat berdasarkan uraian tugas, memperdalam uraian tugas, kemudian gali isu aktual yang ada di organisasinya, di unit kerjanya, usai di prodinya. Saya minta at least minimal itu 3 isu di SMART, 3 isu di manajemen SN. Minimal 6, tapi boleh 7, boleh 8 asal jangan kurang dari 6, ya. Oke. Kemudian isu tersebut kalian deskripsikan dengan adanya fakta, data atau fakta. Ya, kalian buat seperti ini dalam tabel, ya, dalam tabel seperti ini. Nah, misalnya ada 10, maka ada 10 isu, tulis isunya. Kemudian ceritakan kondisi saat ini gimana, kemudian kondisi idealnya gimana. Dampaknya apa kalau ini tidak segera diselesaikan dan siapa pihak-pihak yang terdampak. Apakah hanya mahasiswa, apakah mahasiswa dan dosen, apakah institusinya, atau orang-orang di luar institusinya siapa. Ya, oke. Ini dikumpulkan besok hari Selasa, ya. Itu waktu pengumpulannya paling lambat 23.59 di LMS. Tolong nanti backupnya dikirimkan ke saya lewat WA, ya. Supaya nanti untuk mengantisipasi saya tidak bisa buka di LMS, saya bisa buka di WA. Ya, untuk backupnya. Kemudian untuk besoknya melanjutkan tugas yang hari kemarin, di mana kalian memilih satu core issue atau memilih isu prioritas, ya, memilih isu prioritas dengan menggunakan alat isu yang kalian kuasai, ya. Oke, itu saja singkat. Kemudian untuk hari Kamis, hari ke-13, kalian memilih penyebab isu. Memilih penyebab isu. Dari isu prioritas tentukan penyebabnya, kemudian tentukan gagasan kreatif dan tentukan gagasan kreatif terpilih. Oke, gitu ya. Waktu pembuatan hari Kamis dan dikumpulkan hari itu juga. Dan untuk hari ke-14 itu kalian dari kegiatan yang terpilih, kegiatan yang akan kalian laksanakan di RA nanti, ini berhubung langsung dengan RA ya, itu kalian merumuskan 4 kegiatan minimal, jangan kurang dari 4 ya.
Boleh 7, boleh berapa, pokoknya asal jangan kurang dari 4. Kemudian setiap kegiatan rumuskan tahapan, rumuskan output atau hasil dari setiap kegiatan, kemudian ceritakan keterkaitan substansi mata pelatihan agenda kedua dan agenda ketiga dengan kegiatan tersebut. Ya, rumusan kegiatan dalam bentuk metrik. Jadi ini tugas untuk hari ke-14 itu kalian masukkan ke matriks ini. Nah ini metriknya. Nomor kegiatan, tahapan ada tugas sebelumnya kan, output hasil. Nah ini tambahannya tadi. Ya, identifikasi keterkaitan mata pelatihan, kontribusi visi misi dan nilai organisasi. Oke, selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, untuk tugas asinkronus ini itu sudah ada di LMS ya, di LMS. Silakan buka LMS-nya, ada di LMS-nya. Ya, untuk di LMS-nya silakan buka di LMS, ada di LMS-nya, sudah ada di LMS-nya. Ya, oke. Sudah ada di LMS tugas-tugas sampai dengan hari ke-14. Ya, ada di SMS. Dan untuk kalau mau mengulang lagi tentang bahan tayang tadi, ini linknya. Silakan kalau mau melihat, ya. Oke, ini link yang barusan bahan tayang saya tadi, ya. Oke, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Saya Coach, ya, silakan Mona, gimana Mon? untuk tugas agenda keempat ini apakah kalau tidak salah ya Coach, waktu agenda 1 itu mirip-mirip gitu loh. Kalau kita angkat lagi ke agenda 4, apakah bisa? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mona. Nanti dilihat lagi Mona, apakah isu yang kamu angkat itu yang di agenda 1 kemarin itu apakah sudah sesuai dengan uraian tugas kalian sebagai dosen? Nah, itu. Ya. Oke, lihat lagi. Kalau menurut kami, menurut Mona dan yang lainnya, oh ini sesuai nih dengan uraian tugas saya, sudah masukkan. Oke ya. Iya gitu. Kemudian Oke, kalau terima kasih Coach. agenda 1 kemarin kan belum dibagi apakah manajemen ASN atau smart ASN kan? Ya, belum. Oke. Maka itu ada 2 kalau mau ngambil yang itu. Pertama, lihat uraian tugasnya. Uraian tugas dosen kan ada di Permenpan. Uraian tugas dosen kan ada. Coba cari saja di Permenpan tentang uraian tugas seorang dosen. Ya. Kemudian yang kedua, lihat lagi keterkaitan dengan substansi mata pelatihan di agenda ketiga. Apakah dia smart ASN atau manajemen ASN? Itu saja Mona dan yang lainnya. Oke, ada Thank lagi? you Coach. My pleasure, you're welcome. Silakan. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Nah, nanti setelah pertemuan ke-14, hari ke-15 kan kalian evaluasi kan? Kita ada pertemuan setelah evaluasi kan, kalian evaluasi akademik, enggak salah hari ke-15 itu, kalau coba dilihat di di LMS-nya, nanti kan ada sinkronus kan, ada sinkronus pertama ya. Nah, di situ nanti baru saya akan berikan tentang rancangan aktualisasi. Kalian enak kalau sudah mengerjakan tugas ini tinggal ngambil masukan-masukan saja. Ya, bukan dari awal lagi, tapi tinggal masukan-masukan saja. Oke. Nah, silakan nanti dikirimkan ke WA saya, ya. Insya Allah nanti saya akan kasih komentar. Misalnya isu tersebut, kalau menurut saya, kalau menurut coach, ya ini kayaknya isu ini tidak terkait nih dengan tugas kamu, coba cari isu lain. Atau isu ini kalimatnya coba dibenerin gitu. Atau kalimatnya seperti ini gitu. Ya, sehingga nanti pada saat kalian hari ke-15 mulai menulis rancangan, sudah enak, sudah tinggal copy paste gitu, tinggal nambah-nambahin gitu ya. Oke. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Coach, satu lagi Coach yang Boleh, untuk learning journal-nya itu nggak video kan Coach? Ya, video lah. Oh, video ya? Oh maaf Coach. Ya, soalnya di sini saya buka LMS-nya. Boleh. Boleh video kalian sendiri, boleh juga boleh juga menggunakan animasi boleh. Kayak yang kemarin itu Oh ya baik Coach. si Nurholis Pandu kemarin pakai animasi saja dia. Gambar yang bergerak-gerak tapi ada dubbingnya gitu. Atau boleh juga cerita kayak cara bikin learning journal biasa.
Iya, gitu ya. Atau boleh pakai kalau misalnya Mona pemalu, mau kayak nggak pede, mau jadi talent videonya, ya sudah Mona pakai ini aja, apa pakai animasi saja. Tapi kalau Mona pede, saya yakin kalau Mona. Pede nggak mau bikin video? Pede-pedein. Oh iyalah, iya. Depan mahasiswa aja pede man ya. Harus itu. PD itu bisa meyakinkan mahasiswa loh. Kalau misalnya kita nggak PD depan mahasiswa kan, pokoknya di PD-PDin lah kata Mona. Silakan kalau ada masih ada lagi. Saya Coach. Ya, silakan Indah. Kenalkan diri dulu Indah. Oke, terima kasih Coach. Perkenalkan nama saya Indah, saya dari Fakultas MIPA, Program Studi Farmasi. Oke, mungkin kenapa Coach? Unsri ya? Apa? Ya Unsri. Oh, sama Linda, Alinda sama Alinda. Iya, sama Kak Alinda. Nah, itu saya coachnya itu. Bisa tercita-cita dengan Alinda nanti. Oh iya Ya, Coach. saya coachnya Alinda itu. Dia sudah seminar ya. Sudah mulai masuk ke aktualisasi, masa habilitasi. Silakan si Indah. Mungkin ini ya Coach, kan kita disuruh mencari isu ya Coach yang memang akhirnya bisa diaktualisasikan 1 bulan Iya. dalam masa yang kami lakukan. Mungkin ada nggak Coach kira-kira sebelum menentukan semua isu, tips dari Coach, nah memilih kira-kira yang memang layak atau yang memang sangat relate dan mungkin untuk diaplikasikan itu apa Coach kira-kira tips yang paling penting? Oke, thank you Indah. Itu tadi Indah. Yang pertama, lihat uraian tugasnya. Kemudian, lihat isu tersebut apakah dia mengandung unsur masalah. Oke. Kemudian, lihat lagi juga apakah dia bisa kita pecahkan. Nah, isu itu boleh kita lihat dari luar, tapi penyebabnya dari dalam diri kita. Contoh, isu mengatakan misalnya kalian punya isu, masih sering terjadi yang dikatakan Mona tadi, atau masih tingginya atau masih terjadinya plagiasi di tugas akhir mahasiswa. Artinya kan kita dari mahasiswanya kan. Oke, penyebabnya dari kita. Kenapa sampai mahasiswa ini plagiasinya masih tinggi di karya skripsi misalnya kan? Nah, kenapa? Oh, ternyata dari kami selaku dosen kami ini kurang memberikan pemahaman tentang bagaimana cara gitu misalnya paraphrase atau bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk mengecek ini atau kami belum punya semacam buku panduan. Nah, lihat dari kita. Nah, kalau itu terpilih yang itu kita kerjakan. Ya, contohnya kemarin ada yang bimbingan saya itu bikin tutorial Mendeley, simple saja. Tutorial Mendeley gitu ya. Atau yang kawannya Nurholis tadi yang ini dari Sospol tadi dua-duanya bikin modul tentang yang berhubungan dengan mata kuliah tertentu. Nah, kalau yang Pandu kemarin tuh Holis dia modul berbasis kasus. Jadi dia nanti hubungan ke mata kuliah apa gitu. Yang perlu untuk kasus-kasus untuk dianalisis di mata kuliah. Bisa. Atau misalnya ada contoh yang dari Unip kemarin juga ada dari Unip ada bimbingan saya itu dia ngambil tentang pemanfaatan MOOC. Dia tuh di fakultasnya ada MOOC, tapi dosen-dosen tidak memanfaatkan. Maka dia akan memberikan contoh dia dulu yang akan mengoptimalkan itu di mata kuliah yang diajar gitu. Gitu. Jadi yang itu yang dekat-dekat dengan keseharian kita ndak. Ya, jangan terlalu yang jauh-jauh, jangan berpikir tentang tingkat universitas, tapi keseharian kita di prodi itu. Nah, gitu. Nah, ya. Oke. Dan boleh 3 ranah itu. Kemarin dari Unip juga ada ngambil tentang pengabdian masyarakat. Dia akan memberikan semacam bina desa. Nah, bina desa, kegiatan bina. Jadi dia rencananya mau bikin grup katanya dan sudah setuju mentornya. Nanti dia dari Unip, Fakultas MIPA Biologi. Jadi dia akan bikin bina desa, dia akan pengabdian masyarakat, dia akan memanfaatkan mahasiswa, nanti akan memberikan pembinaan ke salah satu desa. Satu desa yang ada di situ. Oke, dan itu ya sah-sah saja di mata penguji sport. Ya, oke. Jadi yang dekat dengan kita. Oke? Oke, terima kasih Coach atas tips dan triknya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup dulu ya. Sudah asar juga di sini, sudah lewat 5 menit. Ya, oke. Begini, karena saya sebagai coach, jadi saya standby 24 jam HP saya kalau kalian ada kendala atau mau ditanyakan, silakan. Mau tengah malam juga enggak apa-apa, tapi saya jawabnya bukan tengah malam, subuh paling ya.
Iya. Jangan kalau misalnya kalian kirim tengah malam, tidak saya balas, HP-nya kalian banting. Jangan deh ya, jangan deh ya, gitu ya. Iya. Oke, ya. Oke. Ya kan kalau tidak ada lagi, nanti kita ketemu lagi di yang terjadwalnya di hari ke berapa itu, tidak salah hari ke-15 atau hari ke berapa, RA1. Kemudian yang secara tidak terjadwal nanti kapan-kapan kita akan buka Zoom ya, atau nanti lewat chat ataupun lewat PC ya, atau lewat Google Meet, kita kesepakatan kita tetap akan selalu komunikasi. Jadi jangan menghilang ya, jangan menghilang dari peredaran ya, jangan menghilang dari penglihatan coach ya. Dan ingat satu lagi pesan saya, komunikasikan dengan mentor ya. Isu yang diangkat gitu ya, isu terpilih, komunikasikan dengan mentor. Kalau kalian misalnya belum ditunjuk mentor, belum dari fakultas atau dari universitas belum menunjuk siapa mentornya, dengan ketua prodi. Karena itu yang lebih dekat. Ajak diskusi Bu atau Bapak ketua prodinya kan. Oke. Oke? Oke. Baik. Saya rasa cukup ya. Demikian pembelajaran kita untuk coaching agenda pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi, atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada kesalahan selama pembelajaran kita tadi. Pertemuan kita untuk coaching agenda hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Coach. Coach. Oke, sama-sama. Tetap semangat ya. Oke. Ya. Iya. Ya, teman-teman, makasih. Terima kasih Pak Hebi. Pak Hebi, izin bagi share ulang link absennya. Tadi saya tiba-tiba Absen keluar. adisi ya. Ya Pak, Untuk jangan lupa diisi ya absen ya. linknya boleh di-share ulang Pak. Tadi saya Boleh. tiba-tiba keluar dari dari Zoom. Udah hilang di chat. Oh, oke. Saya kirim lagi ya, tunggu ya. Thank you, Pak Hebi. Itu sudah saya kirim ya, teman-teman. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.